sudah melakukan relokasi dan refocusing 67 miliar APBD-nya. Itu artinya hampir seluruh belanja modal dan belanja pembangunan, termasuk juga belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas dan sebagainya, sudah dilakukan relokasi untuk penanganan COVID. Nah, ini salah satu bentuk sense of crisis dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Nah, sehingga dengan adanya relokasi anggaran yang sebesar itu, 84% KK Solok Selatan ini sebetulnya sudah tercover dalam bantuan sosial yang ada. Jadi dari 4 skema bantuan sosial seperti bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan dengan dana desa atau nagari, itu 84% KK Solok Selatan sudah mendapatkan bantuan sosial selama 3 bulan ke depan. Nah, itu kan kalau kita komparasi barangkali di seluruh Sumatera Barat dengan kabupaten kota yang ada, Kabupaten Solok Selatan barangkali termasuk yang tertinggi dalam hal penganggaran untuk COVID. Nah, termasuk juga barangkali sesuatu yang menonjol itu dalam hal penanganan kesehatan. Nah, jadi satu-satunya kabupaten kota yang melakukan rekrutmen tenaga COVID khusus itu hanya Kabupaten Solok Selatan di samping Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, jadi memang untuk 1 tahun ini atau tahun 2020 ya, kegiatan-kegiatan pembangunan memang relatif sudah tidak ada gitu, kecuali yang berasal dari DAK pusat khusus untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, jadi kalau sudah 84% yang sudah mendapatkan, berarti kan tinggal 16% tambah dengan kakak baru yang belum dapat. Nah, termasuk juga mungkin ada kakak baru ya, yang belum masuk, yang belum tercatat gitu, atau perantau pulang kampung, atau perantau yang juga pulang kampung dan sebagainya. Maka kita nanti memang tetap akan memberikan bantuan di sepanjang yang 16% itu bukan ASN, bukan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, maka tetap akan kita berikan bantuan melalui sembako ya, yang memang sudah kita siapkan berasal dari cadangan beras kita yang ada di Bulog 100 ton lebih. Nah, kemudian juga CSR ya dari perusahaan-perusahaan yang sudah kita kumpulkan, yang sampai hari ini sudah ada sekitar 10 ton beras. Nah, ditambah dengan sembako lain seperti minyak goreng dan sebagainya. Ya, jadi kita harapkan secepatnya didata, kita update sambil berjalan, termasuk juga memverifikasi yang overlapping gitu. Jadi tidak boleh ada yang overlapping. Jadi kalau yang sudah dapat bantuan dari skema yang lain, maka tidak boleh lagi mendapatkan bantuan yang bansos kabupaten gitu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya sudah menginstruksikan agar sesegera mungkin didistribusikan BLT kabupaten atau bansos kabupaten ke seluruh nagari-nagari, dan sambil berjalan kita lakukan verifikasi mana yang overlapping kita keluarkan. Nah, nanti anggarannya atau dananya itu kita gunakan juga untuk yang belum mendapatkan atau belum terdata. Nah, kami mengharapkan ini betul-betul karena ini dalam rangka penanganan COVID, dalam rangka bencana. Nah, kita dalam keadaan prihatin dan anggaran pembangunan kita sudah kita geser untuk itu, berarti tidak akan ada lagi pembangunan. Nah, tentu kita berharap ada skala prioritas dalam penggunaannya. Jadi masyarakat kami himbau untuk menggunakan bantuan ini betul-betul untuk kepentingan, untuk kebutuhan yang mendesak, yang penting. Jadi bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Ya memang untuk konsumsi ya, tapi konsumtif yang saya maksud jangan hal-hal yang barangkali tidak begitu penting dan perlu, umpamanya untuk beli rokok yang tidak wajar gitu, atau untuk jalan-jalan beli baju baru dan sebagainya. Bukan itu tujuannya, tapi ini adalah skema bantuan tadinya sebetulnya tujuannya adalah untuk pangan gitu. Bagaimana kita meyakini bahwa masyarakat kita ini jangan sampai ada yang tidak makan gitu. Nah, untuk itulah kita berikan bantuan itu, karena memang keleluasaan bekerja dalam suasana PSBB kemarin
termasuk juga ke depan kita tidak tahu ya berapa lama ini COVID ini, Corona ini, waktunya akan bisa habis selesai. Nah, oleh sebab itu kita sediakan bantuan pangan untuk masyarakat. Jadi dana yang kita berikan, walaupun dalam bentuk dana, itu sesungguhnya adalah untuk pangan. Kita berharap perputarannya di Solok Selatan gitu. Nah, sehingga ada added value nilai tambahnya nanti pedagang-pedagang kita ya beli berasnya di sini gitu. Kebutuhan-kebutuhan sembako itu ya kita belanja di Solok Selatan ke pedagang-pedagang yang ada di Solok Selatan sehingga uang itu masih berputar di sini. Kami perkirakan tidak kurang dari 60 miliar ya bansos itu berputar di Solok Selatan. Itu angka yang tidak sedikit gitu. Kalau itu betul-betul dinikmati oleh Solok Selatan dan seluruh uang itu berputar di Solok Selatan, ini juga akan menggerakkan ekonomi Solok Selatan. Ya, saya berterima kasih sekali karena dapat bantuan COVID ini, karena sangat membantu perekonomian saya saat sekarang. Dan alhamdulillah bisa untuk meringankan beban keluarga. Terima kasih. Pak Seputra PT, ada BP dana bantuan, jadi kegunaannya untuk rumah tangga untuk beli untuk dimakan untuk lanjut anak sekolah untuk masuk anak. Nah, pertama dapat itu kegunaan. Nah, pertama kita masuk ke dalam Allah yang namanya kita jalan seperti itu pertama daripada orang Islam orang mukmin itu tapi anjuran pemerintah minta kasih. Kalau belum begitu salawat ya salam pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dapat membiayai anak kami, cucu kami, kebutuhan sehari-hari.